semakin menguatkan bahwa Ubaidillah yang dimaksud oleh Ali As-Sakran itu betul-betul Ubaidillah bin Maimun. Karena Maimun ini bapaknya orang Yahudi, sinkron dengan Yahudi yang sekarang. Mbak Alawi di tes DNA-nya ternyata Yahudi juga, sama-sama haplogrupnya G. Begitu teman-temanku. Bukankah begitu Gus Hasan? Ya betul. Jadi saya sependapat dengan Gus Hasan, kalau Ubaidillah itu bukan tokoh fiktif. Ubaidillah itu tokoh tokoh sejarah. Nah, yang tokoh fiktif ini Alwi. Alwi ini tokoh fiktif. Alwi, kemudian Muhammad Syahid Mirbad. Ya, terus apa itu yang satunya lagi itu? Muhammad siapa itu? Fakih Mukhodam, itu tokoh-tokoh fiktif semua itu. Ya. Tapi kalau Ubaidillah itu bukan tokoh fiktif, itu tokoh sejarah. Tapi dicangkokkan ke Ahmad bin Isa. Yang sebetulnya Ubaidillah itu bapaknya anaknya Maimun. Cucunya Yahudi Yaman. Itu saya sepakat sama Gus Hasan. Berarti Alawi itu ya? diada-adakan gitu ya? Loh, kalau Alawi itu tidak gitu. ada, diada-adakan. Karena gini loh, Jadid itu membuat tulisan nasab kepada Abdullah, Jadid bin Abdullah. Nah, Ali As-Sakran cari celah, kok Abdullah ini tidak bisa ya dimirip-miripnya dengan Ubaidillah. Dia kan punya tokoh namanya Ubaidillah. Kakek moyangnya dia Ubaidillah. Tapi Ubaidillahnya bin Maimun. Ya apa caranya supaya disamakan bahwa Abdullah ini sama dengan Ubaidillah, ditambahi siji nama Alwi. Alwi ini dianggap dulu Jadid. Padahal Jadid ini tidak kenal Alwi, tidak ono jeneng Alwi, tidak ono. Sing gawe jeneng Alwi iki Ali As-Sakran. Supaya bisa nyambung no Ubaidillah ambil Abdullah, ngono lho. Jadi Alwi sing fiktif, Ubaidillahnya bukan fiktif. Ubaidillahnya itu ya bin Maimun itu, Makmun, bin Makmun Al-Qaddah. Paham? Assalamualaikum saudari-saudari. Ya, paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pada sehat semuanya, rezeki lancar saudari-saudari. Amin, Allahumma amin. Monggo dilanjutkan pembahasannya para Kak Kiai, para Gus. Saya soalnya mau mandi dulu baru datang, ini ngarit ini. Monggo dilanjutkan dulu. Ya. Jadi ya Ubaidillah bin Ma'mun Al-Qaddah itu dia bisa mendapatkan kedudukan sebagai khalifah di dinasti Fatimiyah atau di Mesir itu ya mirip dengan kejadian-kejadian sekarang gitu loh, melalui caranya menyebarkan kurofat ya, kemudian membuat pesta-pesta yang atas nama agama dijadikan pesta, seperti sholawatan itu kan ibadah tapi dibikin pesta sholawatan. Ini persis metodologinya itu yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Ma'mun Al-Qaddah. Nah itu ada di kitab-kitab sejarah mengenai dinasti Fatimiyah, itu ada pola-polanya, itu persis seperti yang dilakukan oleh para Ba'alwi di Indonesia untuk mendapatkan kekuasaan.
Begitu. Jadi ini sejarah loh, bukan karangan-karangan ngawur-ngawur, enggak. Baca itu di kitabnya Ibnu Hazm, Al-Jamharat, Ansab, Al-Arab. Begitu. Jadi kalau kita rujukannya pada kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama yang jujur, kita akan mendapatkan sesuatu yang jujur gitu loh. Jadi bagaimanapun yang namanya palsu itu tidak bisa bertahan lama. Palsu itu ya tetap ketemu. Begitu. Maka itu orang-orang Ba'alawi itu dia tidak bisa mempertahankan membela nasabnya dengan hujah. Ya, dia hanya bisanya framing-framing, oh Wahabi, Wahabi, Wahabi. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama Ubaidillah bin Ma'mun dituduh nasibi. Nasibi itu orang yang benci sama keluarga Nabi. Bagaimana? Ya enggak. Nah, makanya sekarang ini sampai sekarang ini anak cucunya Ubaidillah itu kurang suka sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu karena ada sejarahnya. Nah, tapi karena sekarang sudah menuduh nasibi itu tidak terlalu dimengerti oleh masyarakat Indonesia, ya gampang-gampangan saja nuduhnya Wahabi. Jadi siapapun yang membongkar kepalsuannya Ba'alawi itu konsekuensinya begitu, dituduh Wahabi. Jadi tidak usah marah. Kita tidak usah marah dengan tuduhan-tuduhan itu. Itu sudah biasa itu tuduhan-tuduhan itu, dan semakin mereka menuduh begitu, semakin Mukibin ini tercerahkan. Mukibin itu bisa terbuka otaknya. Oh iya benar bahwa Ba'alawi ini tidak punya alasan, tidak punya hujah untuk membela nasabnya. Bisanya cuma framing-framing. Begitu teman-teman. Penyapuran Jo dilanjut. Nyari ini, saya masih nyari di tabel. Ya, Sabdo Palon, Bang Sabdo Palon, monggo dilanjut atau sing lainnya. Saya itu ya mulai dulu juga menganalisa, tapi gak berdasarkan kitab, dengan logika kalau saya gitu loh. Kalau Ubaidillah itu ada kaitannya dengan Fatimiyun gitu loh, sama pendirinya Fatimiyun itu Al-Qoda itu. Mulai dulu sudah aku berpatokan gitu. Tapi gak berdasarkan kitab, analisa aja. Kayaknya kalau memang ya ada ketersambungan. Kalau benar-benar ditelusuri itu, obat itu. Ya. Ya, Bang Rifki, itu bukan mirip lagi, itu sudah persis seperti Bashar Asad. Nah, tapi Bashar Asad dia gentleman, dia mengakui bahwa dia itu dari sekte Alawiyin. Tapi sekte Alawiyin di sini bukan masalah, bukan keturunan Ali bin Abi Thalib. Itu sebuah sekte yang dibawa oleh Muhammad bin Nusair. Jadi disebut sekte Syiah Nusairiyah. Nah, jadi dia mengakui bahwa dia dari sekte Syiah Nusairiyah. Tapi kalau Ba'alawi ini kan tidak mau ngakui dia itu sekte Ba'alawi.
Ngakunya kan ngaku ahli sunnah swaja. Mulai Padahal dulu kok ajarannya Mbak Alawi sama Al Irsyad itu mulai dulu kok nggak aktor ya sampai sekarang ya. ya ada akar karena ajarannya beda. Mereka itu Syiah Ba'alawi kok. Sekte Ba'alawi. Kalau Al Irsyad itu aswaja. Meskipun beda mazhab mungkin sama orang-orang NU. Sama seperti Muhammadiyah sama NU gitu loh. NU tidak mengatakan Muhammadiyah sesat, Muhammadiyah tidak mengatakan NU sesat. Kan gitu. Nah, Jadi tapi kalau sama Ba'alawi, ini Al Irsyad ini iya masalah akidah dan masalah ngaku-ngaku keturunan Nabi itu Al Irsyad itu dari sejak di Yaman dari dulu nggak pernah ngakui Ba'alawi itu keturunan Nabi. Gitu loh. Nah, ketika Al Irsyad memberitahu orang-orang NU, itu orang-orang Ba'alawi selalu menuduh Al Irsyad itu nasibi, kelompok orang-orang yang benci keluarga Nabi. Nah, akhirnya orang-orang NU juga terpengaruh. Iya ya bener ya. Kemudian belakangan Al Irsyad dituduh, oh itu Wahabi itu makanya benci sama Ba'alawi. Padahal bukan benci ya, mereka benci karena akidah. Akidahnya sesat, ya. Terus kalau ceramah itu kalau mempengaruhi orang itu dengan pengaruh-pengaruh khurafat, yang menyebarkan ajaran-ajaran khurafat, merusak marwah kesucian Rasulullah. Itu yang ditentang sama Al Irsyad dari dulu itu. Nah sekarang ini baru muncul dari dalam NU sendiri, yaitu Kiai Imad. Kalau dulu orang-orang Al Irsyad yang mengatakan gini tidak dihiraukan sama orang. Berarti terus didukung sama kelompok Al Irsyad ya, tesisnya ya Imad didukung kan ya gitu kan ya. Ya pasti didukung, wong itu tesis kebenaran kok. Gitu loh. Pasti didukung, tidak mau melihat mau manhajnya apa, mazhabnya apa, itu bukan mazhab. Masalah nasab ini bukan mazhab. Ya, nasab masalah ini kan kata masalah aja. isbat. Masalah keabsahannya. Iya bener apa palsu kan gitu, bukan masalah mazhab. Jadi siapa yang bener ya diterima. Betul katanya Kiai Gus Hasan. Mau orang Konghucu mau orang Hindu, mau orang Buddha, kalau 4 ditambah 4 sama dengan 8, ya sudah diterima. Gak apa-apa. Meskipun dia orang Konghucu, ya orang Hindu atau orang Buddha. Karena kebenaran itu ya enggak, jangan melihat orangnya, lihat kebenarannya. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 ya udah benar itu. Siapapun yang mengatakan itu ya diterimalah. Nah kalau Ba'alawi ini kan beda. 2 tambah 3 sama dengan 8. Soalnya masalah nasab ini sama-sama nggak tahu apa. Ba'alawi sendiri kan nggak tahu juga kan. Maksudnya generasi sekarang nggak tahu apa betul aku ini Dzurriyyah Rasul. Kadang kan dalam hatinya kan tanda tanya kayak gitu kan. Mereka tahu kalau bukan Dzurriyyah Nabi itu tahu mereka, bukan tidak tahu. Memang tujuannya nipu kok. Kalau mereka tidak tahu, kalau mereka itu tidak tahu, mereka bukan Dzurriyyah Nabi, mereka tetap percaya sebagai Dzurriyyah Nabi. Tidak mungkin dia mau melakukan hal-hal negatif. Kan tercoreng namanya Rasulullah. Artinya dia itu tahu kalau dia dirinya bukan keturunan Nabi. Makanya meskipun dia melakukan apapun,
sebagai predator mereka tidak pusing gitu loh. Jadi pada dasarnya mereka itu tahu kalau mereka bukan turunan Nabi, memang dasarnya mau nipu pribumi. Begitu. Soalnya aku selama polemik nasab ini nggak pernah silaturahmi ke tempatnya Habib gitu loh. Tak putus sudah silaturahmi. Loh, salah kau kalau silaturahmi. Kecuali kalau kau bawa truk tangki isinya air tinja, nah kau semprotkan di rumahnya Habib itu tidak apa-apa. Kalau silaturahmi jangan, salah kau. Enggak, aku jaga dari apa ya, dari omongan orang-orang. Itu dikatain mukibin apa ini, udah enggak. Nunggu polemik nasab ini juga istilahnya enggak rame lah, enggak reda gitu. Kan dari awal-awalnya polemik kan aku nggak ngikuti ya hampir 1 tahun. Terus temanku itu cerita di medsos rame sekarang bahas nasab, Bu. Belum selesai itu ya gitu kan. Emang awal-awalnya kan yang bikin geger itu kan siapa si Bahar itu kan, dengan munculnya tesis itu kan. Soalnya aku Gini loh ya. terus itu mulai awal itu. Kalau masalah polemik itu tidak akan berhenti. Selamanya tetap ada polemik itu. Tapi polemik itu bisa berhenti ketika kalau sudah ada tragedi ataupun kerusuhan. Nah, itu baru bisa berhenti. Tapi kalau masih polemik begini terus, tidak bakal bisa berhenti. Jadi berhentinya polemik itu nanti kalau sudah ada kejadian kerusuhan sosial, kayak Rohingya gitu loh. Nah, itu baru bisa berhenti. Begitu Sabdo Palon. Ya tapi kalau bisa kan begini Tuan, siapa nih, Tuan Baron ya. Ya kalau bisa meskipun polemik, ya memang sebagian besar hampirlah 80% itu polemik itu berakhir dengan tragedi. Tapi paling tidak dengan zaman kita saat ini, ya toh, kan dengan ilmu sudah berkembang pesat gitu loh, ya toh, dengan juga kesadaran masyarakat yang tinggi. Ini masyarakat kesadaran yang tinggi loh ya, bukan masyarakat yang secara pendidikannya di bawah rata-rata ya. Karena kalau di bawah rata-rata itu hasutannya paling gampang. Tapi kalau sudah dengan kesadaran pendidikan yang tinggi, insya Allah tidak gitu. Bagaimana? Ya kita tetap yang seperti ahli-ahlinya, seperti Gus Hasan, kayak Ja'far, kayak Golib, dan juga kayak Imad, dan juga kayak Gus Abbas. Itu kalau terus menyampaikan pencerahan di media, kan sekarang ini menangnya kita di media. Ngaku tidak ngakunya Mbak Alawi itu orang sudah mulai sedikit demi sedikit paham. Nah, tragedi sosial itu kalau menurut saya bukan tragedi sosial yang harus berbenturan dengan fisik, tapi tragedi sosial yang menurunkan pengakuan derajat mereka di sosial masyarakat secara real ini ya. Seperti itu. Nah, dengan adanya apa? Dengan adanya seperti kita sekarang ini menyampaikan apa yang bisa sampaikan dengan dasar data ilmiah. Tentunya data ilmiah apa? Ya seperti ini kan data ilmiah, walaupun ini di komal gitu, atau di sosmed kan begitu saudari-saudari.
begini. Nyaman membendahara saya nyaman. Iya, jadi hukuman masyarakat itu memang sudah terjadi ya dengan adanya polemik ini. Ya. Tapi kalau dikatakan itu sebagai suatu tragedi sosial itu bukan itu yang saya maksud. Kalau hukuman sosial, ya sekarang ini sudah terjadi hukuman sosial. Orang-orang yang tadinya percaya kepada Pak Alawi sekarang sudah tidak percaya, sudah tidak mengikuti majelis-majelisnya, ya kan? Kemudian dihina di mana-mana, terhina di mana-mana. Itu sanksi sosial, bukan tragedi sosial. Yang dimaksud tragedi sosial ini seperti yang di Rohingya. Orang-orangnya diintimidasi sehingga akhirnya mereka ketakutan keluar dari negara itu. Itu namanya tragedi sosial. Kalau ini ya dikatakan tidak mungkin ada, ya artinya buat apa didirikannya Laskar PWI, ya kan? Adanya Laskar PWI ini kan untuk mencegah terjadinya itu. Tapi apakah bisa dicegah? Ya kita belum tahu. Jadi dari kita ini dari Laskar PWI itu hanya bisa mencegah, bukan memulai. Tapi yang pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti Pak Alawi ini kan merasa dirugikan dengan adanya tesis ini. Ya kan? Bisa jadi kalau mereka sudah tidak bisa melawan dengan argumentasi, melawannya dengan fisik. Nah, dengan melawan fisik ini, yang dilawan ini ya otomatis tidak mungkin bisa diem. Ya kan? Nah, di situ akhirnya terjadi bentrokan tragedi sosial. Nah, kalau sudah terjadi gitu, sudah tidak ada polemik lagi, sudah berhenti polemiknya. Tapi sebelum ada itu, polemiknya tetap terjadi kapanpun. Begitu, tuanku. Yang dikhawatirkan ada yang menunggangi nanti lah, disitulah nanti terjadi bentrok. Nah, ini loh yang saya itu endingnya itu. Masalahnya apa kawan atau saudara-saudaraku ya? Sudah berkali-kali menyampaikan dan juga guru-guru kita berkali-kali menyampaikan. Tidak, kita manusia itu punya nafsu kan. Nah, dengan rahmatan lil alamin itu kata-kata ini, ayat ini, bahwa kita itu kan harus sudah bisa mengurangi. Itu ya dasarnya ya. Nah, tapi dengan adanya polemik ini, paling tidak seperti PWI. PWI ini kan juga pembentukannya dan ketua-ketuanya bukan orang-orang yang tidak mempunyai agama. Kan gitu toh. Nah, dengan mungkin loh, saya belum menjadi anggota PWI yang sebenarnya saya meraba. Mungkin insya Allah ADART-nya itu PWI tidak mungkin suka kekerasan. Tapi dengan garis besar, kalau tidak dimulai kan seperti itu. Dimulainya pun kita lihat situasi. Karena apa? Satu, negara kita ini adalah negara ada pemimpinnya. Ya toh? Ada pemimpinnya, ada presidennya. Di bawah presiden itu siapa? Banyak perangkatnya termasuk perangkat-perangkat hukum yang berlaku. Ya toh? Nah, kita itu bisa melihat sebatas mana itu dengan kelakuan Ada nggak itu di Ahmad bin Sulaiman Abu Barka
Ini. Tar, tak lihatnya ya. Enggak, nakobahnya nakoba apa? Nakoba, ntar tak bacanya kusasan ya. Ketika membatalkan Baca nasab dulu. Alawi, Syekh Ahmad bin Sulaiman Al-Turbani melakukan analisa kitab-kitab para ulama, baik kitab sejarah maupun kitab nasab. Ba'alawi adalah keluarga bernisbat kepada Alawi bin Ubaidillah. Menurut mereka, Alawi bin Ubaidillah nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad melalui Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi bin Ja'far As-Soddiq bin Muhammad Al-Bakir Al-Husaini. Nah, menurut Syekh Turbani nasab mereka batil karena beberapa alasan. Pertama, ada berita bahwa kitab Tuhfat Al-Zaman bahwa leluhur Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Lalu mereka hijrah ke Irak, ke Yaman. Setelah sampai di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan Syekh Al-Tubrani mengatakan, Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal berkata, kitab Tufal Zaman dan Muhammad bin Sulaiman adalah orang yang datang dari Irak ke Yaman bersama saudaranya atau anak paman. Lalu saudaranya ini menyengaja kepada Syaraf, maka keturunan adalah keturunan Ba'alawi atau Hadramut. Berdasarkan teks Al-Tabrani ini menganalisa bahwa Ba'alawi baru mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW setelah sampai di Yaman berdasarkan kalimat kitab fa'amada illa al-asraf. Syekh Al-Tubrani memaknakan bahwa dengan al-i'da al-asraf, yakni mengaku menjadi syarif. Yang kedua, untuk meragukan nasab Ba'alawi dengan Mukbil, Turbani mengutip pernyataan Syekh Mukbil Al-Wa'da'i dalam kitab Sakot Al-Zilzal. Al-Tubrani menyatakan, ntar lanjutannya ini. Ya, itu nakobanya nakoba apa? Nakobanya, waduh, tidak jelas ini, tidak ada kejelasan nakobanya, Gus. Enggak, gini, kalau personal atau secara individual itu bisa dikatakan itu pendapat pribadi gitu loh. Tapi kalau nakoba itu nggak bisa dibantah gitu. Kalau nakoba, Ntar, nakobanya saya bacakan, nakobanya bentar di atas ini, Gus. Nakoba Al-Asraf At-Tolibiani Al-Asraf. fil alam al-islami. Al-Asraf. Iya, Yang Nakoba penting Madinah Al-Asraf. ada itu. Nakoba Al-Asraf Al-Tolibiani fil alam wal al-islam.